Selamat pagi, izin Bapak Ibu, berikut merupakan video singkat tugas individu mencari 3 tokoh yang bisa dijadikan role model yang mencerminkan masing-masing dari nilai berakhlak. Sebelumnya, perkenalkan biodata saya, nama Fajar Duari Yonatan Siombing, asal Pematang Siantar, asal Sekolah Politeknik Penerbangan Palembang, nama UPT, unit penyelenggara Bandar Udara kelas 3, Ranai Natuna, jabatan pengawas personil penerbangan bidang APSEC, gelombang 1, angkatan 3, dan dari kelompok 2. Tokoh yang pertama yang saya jadikan panutan yaitu Bapak Dodi Purwagandi, tempat tanggal lahir Manado 23 September 1970, alma mater Universitas Trisakti, pekerjaan saat ini menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Karir yang pertama, staf asisten BOD PT Tri Usaha Bakti Truba tahun 1997 sampai dengan 2004. Kedua, GA Departemen Head PT Tri Usaha Bakti Truba tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Yang ketiga, Internal Audit di PT 2 Samudra Perkasa 2007 sampai dengan 2008. Keempat, Direktur PT John Lynn Marine Trans tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Kelima, Direktur Sikon Trading Limit Singapura tahun 2011 sampai dengan 2020. Ketujuh, Dewan Komisaris PT PLN tahun 2020. Dan ke-8, Menteri Perhubungan tahun 2024 sampai dengan saat ini. Hal yang bisa ditiru dari Bapak Dodi Purwagandi sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama, orientasi pelayanan, yaitu sebagai pejabat di Kementerian Perhubungan, pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemenhub. Pak Dodi Purwagandi menekankan pentingnya peningkatan layanan transportasi publik yang efisien dan aman bagi masyarakat. Contoh, mendukung pelayanan berbasis digital di sektor transportasi untuk mempercepat dan menyederhanakan layanan publik. Lalu dari nilai kolaboratif, ia dikenal sebagai tokoh yang mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta swasta, khususnya dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Contoh, terlibat aktif dalam kerjasama lintas kementerian dan lembaga untuk integrasi transportasi nasional. Lalu loyal, Pak Dodi menunjukkan loyalitas kuat terhadap kebijakan pemerintah dan arahan pimpinan, termasuk dalam merealisasikan visi Indonesia dalam sektor transportasi. Contohnya, melaksanakan program strategis Kemenhub sesuai arahan Presiden dan Menteri Perhubungan. Lalu harmonis, kepemimpinan Pak Dodi dikenal membangun lingkungan kerja yang kondusif dan saling menghargai. Ia mendorong kerja tim dan komunikasi efektif antar pegawai. Contoh, menciptakan budaya kerja harmonis untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kemenhub. Yang terakhir, adaptif. Dalam menghadapi dinamika transportasi modern, termasuk tantangan seperti pandemi dan digitalisasi, ia mampu menyesuaikan strategi organisasi secara cepat. Contoh, mendukung transformasi digital, layanan transportasi, dan sistem kerja fleksibel di lingkungan kementerian. Lalu tokoh kedua yang saya anggap menjadi panutan ialah Ibu Sri Mulyani Indrawati, tempat tanggal lahir Lampung 26 Agustus 1962, alma mater Universitas Indonesia, University of Illinois Urbana-Champaign, pekerjaan Menteri Keuangan. Karir yang pertama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 2004 sampai dengan 2005. Yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Yang ketiga, Direktur Pelaksana Bank Dunia tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.
Dan yang keempat, Menteri Keuangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Nilai-nilai berakhlak yang bisa diambil dari Ibu Sri Mulyani, yang pertama orientasi pelayanan, yaitu Ibu Sri Mulyani memiliki fokus besar pada pelayanan publik dalam bidang keuangan negara dengan tujuan menciptakan anggaran yang berpihak pada rakyat. Contoh, mendorong anggaran yang pro rakyat seperti bantuan sosial, subsidi UMKM, dan perlindungan kesehatan. Lalu kolaboratif, ia dikenal sangat aktif bekerja sama lintas sektor, baik dengan kementerian lain, lembaga internasional, maupun sektor swasta untuk memperkuat sistem keuangan nasional. Contoh, kolaborasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan Bappenas dalam menjaga stabilitas ekonomi. Loyal, Ibu Sri Mulyani menunjukkan loyalitas tinggi terhadap konstitusi, visi presiden, dan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang sehat dan berkeadilan. Contoh, konsisten menjalankan program prioritas nasional sesuai arah kebijakan presiden. Lalu harmonis, ia menjaga hubungan kerja yang harmonis dan profesional dengan para pegawai Kemenkeu, mitra kerja, serta pemangku kepentingan lain. Contohnya, mendorong budaya kerja yang sehat, terbuka, dan berintegritas melalui core values Kemenkeu. Lalu yang terakhir, adaptif. Ibu Sri Mulyani sangat menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN serta memperkuat sistem pelaporan keuangan negara. Contoh, keberhasilan mempertahankan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat. Tokoh ketiga yang saya jadikan panutan yaitu Bapak Basuki Hadimulyono, tempat tanggal lahir Surakarta 5 November 1954, alma mater Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Colorado. Pekerjaan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara. Karir 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian tahun 2005 sampai dengan 2007. Kedua, Inspektur Jenderal Kementerian tahun 2013. Ketiga, Dirjen Perencanaan Tata Ruang tahun 2014. Dan terakhir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia di tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Nilai berakhlak yang bisa kita ambil dari Bapak Basuki Hadimulyono. Yang pertama, orientasi pelayanan. Pak Basuki dikenal sangat fokus pada pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat. Ia memastikan proyek-proyek seperti jalan, bendungan, perumahan, dan sanitasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Contohnya, mempercepat pembangunan jalan tol, jembatan, dan irigasi untuk meningkatkan akses dan kesejahteraan rakyat. Kedua, kolaboratif. Ia aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, BUMN, swasta, hingga mitra internasional untuk memastikan proyek PUPR berjalan lancar. Contoh, kolaborasi dengan kementerian lain dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dan pengelolaan sumber daya air. Ketiga, loyal. Pak Basuki menunjukkan dedikasi penuh pada negara dan kepemimpinan presiden, selalu melaksanakan arahan dan prioritas nasional dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, komitmen dan menyukseskan proyek strategis nasional PSN sesuai visi presiden. Lalu harmonis, ia dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, dekat dengan pegawai, serta membangun suasana kerja yang positif dan penuh kekeluargaan. Contohnya, sering turun langsung ke lapangan, berinteraksi langsung dengan para pekerja proyek dan masyarakat. Adaptif, ia cepat menyesuaikan strategi pembangunan terhadap tantangan seperti bencana alam, pandemi, hingga perubahan iklim. Contohnya, merancang infrastruktur tangguh, berencana, dan pembangunan berbasis green infrastruktur. Sekian tugas Latsar tentang 3 tokoh panutan.
yang mencerminkan nilai berakhlak dari saya, Fajar Duari Jonathan Siombing. Terima kasih dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.